3.8 menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Pernahkah kalian melihat peristiwa berikut? Seseorang bisa menangkap ikan dengan cara menyetrum airnya, atau orang yang tersengat listrik, atau kalian sendiri pernah mengalami hal tersebut. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Simak penjelasan ilmiahnya berikut ini. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat membentuk ion-ion sehingga bisa menghantarkan listrik. Dalam percobaan, bisa menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion seperti NaCl, NaOH, dan senyawa kovalen polar seperti HCl, H2SO4. Dalam praktikumnya, lampu ini akan menyala bila dicelupkan alat penguji elektrolit. Kenapa menyala? Karena terbentuk ion-ion positif dan ion negatif. Yang kedua, larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dalam praktikum tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung gas pada kedua elektrodanya. Contoh urea, gula, glukosa atau sukrosa, alkohol, dan senyawa-senyawa kovalen non-polar. Jadi kalau non-polar, non-elektrolit. Pada praktikum, bila dicelupkan alat penguji elektrolit, lampu mati atau tidak menyala karena tidak terbentuk ion-ion, artinya berbentuk molekul. Senyawa pembentuk larutan elektrolit yang pertama, senyawa ion. Senyawa ion merupakan zat elektrolit yang jika larut dalam air dapat menghasilkan ion-ion, misalnya NaCl dan garam lainnya. Dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan arus listrik sebab dalam padatan ion-ionnya tidak bergerak bebas. Dalam bentuk lelehan dapat menghantarkan arus listrik sebab dalam lelehannya ion-ionnya sudah bisa bergerak relatif lebih bebas dibandingkan ion dalam padatannya. Yang ketiga, larutan. Dalam bentuk larutan dalam pelarut air dapat menghantarkan listrik sebab dalam larutan ion-ionnya dapat bergerak bebas. Jadi yang bisa menghantarkan listrik adalah lelehan dan larutan. Yang kedua adalah senyawa kovalen polar, yaitu senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen. Senyawa kovalen polar terbentuk karena dua atom yang bergabung mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Contoh, larutan asam klorida HCl, larutan amonia NH3, dan asam cuka murni. Dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan listrik karena terdiri atas molekul-molekul netral meski bersifat polar. Dalam bentuk lelehan tidak dapat menghantarkan listrik karena terdiri atas molekul-molekul netral meski dapat bergerak bebas. Sedangkan dalam bentuk larutan atau dalam air dapat menghantarkan listrik karena dapat terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Jadi yang dapat menghantarkan arus listrik hanya dalam bentuk larutan. Larutan ada dua, yaitu larutan elektrolit, larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dikelompokkan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah.
Bagaimana ciri-cirinya masing-masing larutan ini? Elektrolit kuat terionisasi sempurna, elektrolit lemah terionisasi sebagian atau sedikit, larutan non-elektrolit tidak terionisasi sama sekali. Karena terionisasi sempurna ionnya banyak, karena sebagian ionnya lebih sedikit, karena tidak terionisasi tidak ada ion. Kemudian nyalanya terang karena ionnya banyak. Nyalanya redup non-elektrolit lemah atau tidak menyala atau mati. Kemudian kalau non-elektrolit lampu mati sama sekali. Kemudian elektrolit kuat ada banyak gelembung. Kemudian elektrolit lemah tidak ada gelembung atau sedikit gelembung. Kalau non-elektrolit tidak ada gelembung sama sekali. Contoh elektrolit kuat NaCl, H2SO4, HCl. Contoh elektrolit lemah NH3, CH3COOH. Contoh non-elektrolit C2H5OH alkohol, C12H22O11 sukrosa, CONH2 2 kali urea. Disimpulkan dengan gambar berikut ini. Gambar pertama, ionnya banyak, lampu menyala. Berarti elektrolit kuat. Ionnya banyak atau banyak ion, nyalanya terang, elektrolit kuat. Yang kedua, elektrolit lemah karena sedikit ionnya dan nyalanya redup. Yang ketiga, non-elektrolit, tidak ada ion atau dalam bentuk molekul dan lampu mati. Contoh soal. Bila diuji dengan alat penguji elektrolit, ada yang menyala, ada yang tidak. Ada gelembung dan ada yang tidak. Yang pertama mati dan tidak ada gelembung non-elektrolit. C2H5OH juga mati, tidak ada gelembung non-elektrolit. Kemudian yang ketiga gula juga mati dan tidak ada gelembung non-elektrolit. Yang ketiga terang, HCl terang dan ada banyak gelembung, elektrolit kuat. Yang berikutnya NaOH terang dan ada banyak gelembung, elektrolit kuat. Yang berikutnya CH3COOH redup, ada sedikit gelembung, elektrolit lemah. NH3 redup dan ada sedikit gelembung, elektrolit lemah. Yang terakhir NaCl, nyala lampu terang dan ada banyak gelembung, elektrolit kuat. Jadi dapat disimpulkan air suling, larutan C2H5OH dan larutan C12H22O11 larutan non-elektrolit. Yang kedua, larutan HCl, NaOH dan larutan NaCl, larutan elektrolit kuat. Kemudian yang ketiga, larutan NH3 dan larutan CH3COOH, larutan elektrolit lemah. Soal berikutnya, sifat elektrolit larutan H2SO4 0,1 molar lebih kuat daripada larutan HCl 0,1 molar. Sebab A. Konsentrasi ion-ion dalam larutan H2SO4 sama dengan konsentrasi ion-ion dalam larutan HCl. Salah, karena konsentrasi H2SO4 sama-sama 0,1 molar, bukan konsentrasi ionnya. Beda antara H2SO4 dengan ion. H2SO4 akan mengion menjadi 2H plus SO4 2-. Ionnya ada 3, 2 tambah 1. Kalau HCl mengion menjadi H plus dan Cl-. H plus 1 Cl-1 maka ionnya ada 2. Jadi salah. Yang B. Konsentrasi ion-ion dalam larutan H2SO4 lebih besar daripada konsentrasi ion-ion dalam larutan HCl. Benar, karena ada 3, kemudian HCl-nya 2. C. H2SO4 terionisasi sempurna. Benar, HCl terionisasi sebagian. Salah.
Kemudian D, H2SO4 senyawa ionik, salah, sedangkan HCl senyawa kovalen, benar. Yang E, H2SO4 senyawa kovalen polar, benar, sedangkan kalau HCl senyawa kovalen non-polar, salah, dua-duanya kovalen polar. Jadi jawabannya yang benar adalah B.